Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua di kelas 12 IPA. Nah, untuk materi kita pembelajaran kita di pertemuan kedua, kita belum masuk ke bagian program, kita masih membahas tentang dua konsep dari materi kita, yaitu DFD dan ARD. Nah, apa itu DFD dan apa itu ARD? Kita akan bahas dari hari ini ya. Jadi DFD atau biasa disebut dengan Data Flow Diagram, begitu juga dengan ARD yang biasa disebut dengan Entity Relation Diagram. Nah, kita mulai bagian pertama. Poin-poin yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertiannya dan juga contoh dari DFD itu sebenarnya seperti apa, lalu konsep dari RD itu juga seperti apa. Nah, yang pertama kita bahas adalah DFD. DFD atau biasa disebut dengan Data Flow Diagram itu adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana orientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Jadi di dalam sebuah DFD ini yang mungkin perlu anak-anak ingat semua, bahwa di dalam sebuah DFD itu nanti akan kelihatan bagaimana sih sebuah sistem itu berjalan dari entity ke entity yang lain. Nah, itulah fungsi dari DFD. Misalkan kita mau merancang data flow diagram dari sistem informasi perpustakaan sekolah. Nah, dengan adanya DFD nanti akan kelihatan buku itu nanti seperti apa dipinjam oleh entity siswa, lalu entity siswa itu mengembalikan buku itu seperti apa, lalu entity dari pegawai perpustakaan itu nanti melayani peminjaman buku kepada siswa seperti apa, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari data flow diagram. Nah, dalam membuat sebuah sistem informasi ini, DFD sering sekali dipakai, di mana DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah sistem dengan baik, di mana DFD ini nantinya dikasihkan atau diberikan kepada para programmer untuk memulai proses coding, yang mana para programmer ini melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh analis. Jadi dalam konsep pembuatan program, DFD itu paling penting. Karena apa? Karena di dalam DFD itu nanti akan kelihatan sistemnya seperti apa. Di mana seorang programmer atau kelompok-kelompok programmer itu hanya merancang program berdasarkan DFD yang ada. Jadi sebenarnya DFD itu akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya jalan sebuah sistem tersebut. Seperti tadi yang Bapak katakan, misalkan kita merancang data flow diagram dari sistem informasi peminjaman buku di perpus, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada juga yang mungkin anak-anak harus perhatikan adalah fungsi-fungsi dari DFD. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan dari fungsinya. Yang pertama, DFD itu merupakan alat dalam pembuatan suatu model dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu dengan lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Nah, DFD ini merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Jadi dengan kata lain, DFD ini adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Jadi fungsi sistem itu nanti seperti apa? Kalau misalkan kita membuat sistem informasi penjualan online, bagaimana sih jalurnya antara cara entity, customer memesan produk ke bagian suppliernya dan lain sebagainya, situ nanti akan kelihatan. Itulah maksudnya pada bagian DFD ini. Jadi dia fungsi sistemnya itu dia langsung nampak gambarannya. Nanti akan kita lihat dengan bagian contoh yang lebih pas ya. Nah, yang berikutnya simbol-simbol di sini sebenarnya ada beberapa bagian yang sering dipakai, ini bisa dilihat. Yang pertama terminator, proses, data flow diagram, yang terakhir data store. Data store itu atau biasa disebut dengan database. Nah, gambar atau simbol dari DFD ini sebenarnya ada beberapa bentuk, ada yang berbentuk kotak seperti ini, ada yang berbentuk bulat. Nah, untuk proses ini sebenarnya ada juga berbentuk yang pola lain ya, bentuk simbol lain juga ada, tapi fungsinya sama, proses. Begitu juga data store atau database, bentuknya di garis dua, ada juga yang berbentuk lain seperti ini, ada juga nanti bentuknya berbeda, tapi fungsinya sama-sama data store ya. Nah, kita pakai yang model seperti ini, yang dua garis. Nah, ini dia misalkan salah satu contoh dari DFD itu sendiri. Kalau diperhatikan di sini ada 3 entity. Masih ingat ya? Untuk entity nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya entitas, walaupun sebenarnya di kelas 11 anak-anak semua sudah pernah kita bahas tentang yang namanya entitas ataupun entity ya.
Nah, di sini ada 3 entity, di mana sistemnya ini, di bagian sistem taksi online ini, di sini kalau diperhatikan ada supir, ada entity supir atau kelompok supir, pelanggan, dan manajer. Nah, pelanggan itu melakukan permintaan pemesanan ke dalam sistem. Nah, setelah dilakukan permintaan pesanan ke dalam sistem, sistem akan mengirimkan informasi penumpang kepada supir. Nah, setelah itu, supir nanti akan memberikan dengan aplikasinya nanti, sistem nanti, entity supir nanti akan memberikan status dan lokasi supir di mana berada ke dalam sistem, dan akan diteruskan ke konfirmasi pesanan nanti ke dalam pelanggan. Konfirmasi pesanannya diantaranya apa saja yang dikirimkan oleh sistem ke pelanggan. Ada banyak, mobil apa yang dipakai, mungkin data-data BK-nya apa, nama supirnya apa, lokasinya di mana, nanti akan dikirim dalam konfirmasi pemesanan. Nah, setiap transaksinya ini, semua nanti akan masuk rekapannya dalam bentuk laporan pemesanan ke dalam entity manager. Nah, inilah kira-kira cara membaca sebuah DFD. Jadi sebenarnya DFD itu tidak begitu rumit ya, Nak, ya. Jadi, tapi tujuannya, fungsi utama dari DFD itu memang sangat penting. Karena apa? Dengan adanya DFD ini, programmer nanti akan jauh lebih gampang bekerja. Karena nanti seorang programmer akan mengetahui bagaimana jalan sistem yang diinginkan, yang dibutuhkan di dalam sebuah sistem tersebut. Nah, yang berikutnya ERD. Sesuai dengan namanya, ERD atau Entity Relation Diagram. Ini sebenarnya materi sudah pernah kita bahas di kelas 12 dulu. Di kelas 11 IPA kemarin. Nah, pengertian ERD itu adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data atau dalam database berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Nah, ERD itu sendiri memodelkan struktur data serta hubungan antar data untuk dapat menggambarkannya digunakan beberapa notasi serta simbol. Jadi ada juga simbol-simbol dari ERD itu sendiri ya. Nah, yang berikutnya kembali, ada beberapa komponen, sebenarnya ada satu komponen yang paling penting di dalam ERD. Apa itu komponen yang paling pentingnya? Komponen yang paling penting di dalam ERD itu ada yang namanya entitas, entity. Masih ingat ya, Nak, ya? Untuk semua entitas. Nah, ini dia. Nah, entitas itu merupakan suatu objek dalam dunia nyata yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Nah, di sini sudah pernah Bapak jelaskan bahwa entitas itu adalah, kalau kata lebih simpelnya dikatakan entitas itu adalah kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang dibedakan mungkin berdasarkan fungsinya, berdasarkan cara kerjanya, jadi berbeda. Misalkan, kalau dalam satu sekolah ada berapa entitas? Ada banyak. Apa saja? Entitas kepala sekolah, entitas atau entiti guru. Kan tidak mungkin disamakan antara kelompok kepala sekolah dengan kelompok guru. Kenapa? Karena dua bagian itu atau dua kelompok itu memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Lalu apalagi selain entitas guru dan entitas kepala sekolah, ada entitas siswa, ada entitas OB, ada entitas CS, ada entitas security, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan entitas. Nah, yang berikutnya, atribut di dalam entitas. Jadi ingat, atribut itu adalah bagian kelompok kecil atau bagian-bagian kecil di dalam sebuah entitas. Misalkan, di dalam entitas murid, atribut apa saja yang ada? Ada atribut NIS, nama, alamat, umur, kelas, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya, atribut NIS adalah atribut yang unik dan digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan siswa dengan siswa lainnya. Pada tiap-tiap entitas harus memiliki satu atribut unik yang dikenal dengan sebutan primary key. Masih ingat ya, primary key minggu lalu kita sudah bahas bahwa syarat dari sebuah atribut yang bisa, atau field ya, kalau nama tabelnya field, yang bisa dibuat sebagai sebuah primary key, persyaratannya itu yang paling penting ada dua. Yang pertama itu datanya tidak boleh kosong, yang kedua itu adalah data unik. Bagaimana sih yang disebut dengan datanya atau recordnya unik? Berarti isi di dalam recordnya itu nggak boleh ada yang sama. Jadi kalau misalkan atribut nama, misalkan kalau nama Stephen, jelas kalau nama Stephen di dalam Stungo 2 mungkin muridnya lebih dari satu, benar kan? Atau umur nggak mungkin ya bisa dibuat menjadi sebuah primary key. Kenapa? Karena umur, misalkan umurnya 17 misalkan, lebih dari satu orang udah pasti ya, kalau yang berumur 17, benar ya? Nah, jadi dari atribut-atribut yang ada, NIS lah yang bisa
cocok menjadi sebuah primary key, menjadi sebuah relasi atau hubungan. Kenapa? Karena di situ memiliki data yang unik. Oke, nah itulah kira-kira pengertian-pengertian dari DFD maupun ERD untuk materi kita sesuai dengan pertemuan kita dua, yaitu data flow diagram dan entity relation diagram. Nah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pertemuan kita kedua. Selamat belajar dan selamat pagi. Terima kasih.